Pagi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana Tuhan Yesus membawa pemisahan antara murid dengan yang bukan murid, antara orang percaya dengan yang tidak percaya, antara orang yang sudah dilahirkan kembali dengan yang tidak dilahirkan kembali. Saudara-saudara, dunia ini adalah dunia yang memang menjadi tempat bagi kita untuk kita membawa satu perbedaan, satu tempat di mana Tuhan Yesus mengutus kita untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Maka celakalah kita jikalau kita hidup sama saja seperti dunia ini dan kita tidak membawa perbedaan apapun. Nah, hari ini kita akan mencoba mendalami apa maksudnya Yesus datang bukan untuk membawa damai, padahal dia adalah Raja Damai. Dan Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang, melainkan pedang. Ya. Orang-orang Islam yang terus menyerang iman Kristen, mereka menggunakan ayat ini untuk memberikan justifikasi atau pembenaran bahwa tidak berbeda sebetulnya dengan apa yang ada atau dipercaya di dalam agama Islam mengenai bagaimana dulu di era pertama Islam muncul, lalu ada juga peperangan di dalamnya, lalu mereka berkata Kristen pun sama. Yesus mengajarkan untuk orang Kristen itu menggunakan pedang, dan Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa damai tapi pedang. Orang-orang seperti Kainama, ya, orang-orang seperti Don Ditan yang suka menyerang iman Kristen, mereka mengambil ayat ini dan mengatakan Kristen pun mengajarkan perang. Tetapi ini adalah salah kaprah yang luar biasa, saudara, karena ini langsung bertentangan dengan bagian-bagian lain dalam Alkitab, misalnya Yesaya 9 ayat 5, di mana dalam nubuatan tentang Kristus atau Mesias itu, dia disebut sebagai Raja Damai. Ini juga bertentangan dengan ayat-ayat selanjutnya, saudara, di dalam Injil Matius, bahwa di situ Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan untuk orang Kristen berperang, tetapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa menjadi Kristen itu komitmennya harus kepada Kristus. Utamanya harus kepada Kristus. Keluarga nomor 2. Pekerjaan nomor kesekian. Uang nomor kesekian. Jadi masalah komitmen di sini, saudara, ya. Dan juga kalau saudara membaca misalnya dalam Injil Lukas ketika Kristus yang lahir itu diberitakan kepada gembala-gembala di padang, di dalam Lukas 2 ayat 13-14 kalau saya membaca dikatakan di sana, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada istilah damai sejahtera di bumi. Kelahiran Kristus berarti ada damai sejahtera di bumi. Bagaimana mungkin Raja Damai ini kemudian mengajarkan orang Kristen untuk bawa pedang lalu berperang, ya? Itu bertentangan sendiri dengan pekerjaan Sang Mesias itu, yaitu membawa damai, memperdamaikan manusia berdosa dengan Tuhan Allah, atau lebih tepatnya meredakan murka Allah terhadap orang-orang berdosa sehingga Allah berdamai dengan manusia berdosa, saudara. Jadi tentu apa yang dikatakan oleh penyerang-penyerang dari mereka yang menyebut diri apologet Islam seperti Kainama, Don Ditan dan lain sebagainya yang mengatakan Kristen pun mengajarkan untuk berperang, itu adalah sesuatu hal yang sama sekali salah. Ada satu podcast antara Ade Armando dengan seorang yang namanya Kumaila. Dan Kumaila ini, saudara, pikirannya sudah sangat-sangat liberal dan sangat sekuler. Saya tidak tahu, saya tidak berani mengatakan dia apakah dia sungguh-sungguh Islam atau tidak, karena dia dari pernyataan-pernyataannya sangat berbeda dari pernyataan-pernyataan orang Islam pada umumnya. Di dalam percakapan mereka yang membicarakan tentang bagaimana nabi mereka, nabi orang Islam itu berperang pada saat menyebarkan agama, Kumaila memberikan pembenaran. Itu tidak masalah.
Memang konteks waktu itu di Arab itu ada perang antar suku. Jadi sang nabi di sini itu tidak terhindarkan, tidak dapat menghindarkan diri dari peperangan. Konteks waktu itu memang demikian. Lalu dia kemudian melangkah bicara tentang Yesus. Nah, ini yang saya tanggapi sekarang. Dia berbicara, Yesus pun sebetulnya kalau berada di konteks yang sama dengan Nabi Muhammad, pasti juga mungkin perang. Ya. Tapi konteksnya Yesus beda katanya. Ini kesalahan fatal luar biasa. Justru kalau sebetulnya ya Yesus memang mau perang, konteksnya sangat-sangat mendukung. Kenapa? Kalau memang niatnya Yesus datang mau perang ya, mau pegang pedang, ajak pengikut, lalu berperang ya, konteksnya sangat-sangat mendukung. Kenapa? Israel pada saat itu dijajah oleh bangsa Romawi, saudara. Indonesia berperang ya, lawan siapa? Lawan Belanda ya. Lawan orang Belanda, pakai bambu runcing, saudara. Ya, saking semangatnya melawan Belanda pakai bambu runcing ya. Jadi Tuhan Yesus memang kalau niatnya mau perang fisik, konteksnya sangat mendukung untuk itu. Dia tinggal hasut bangsa Israel, orang-orang Yahudi, lawan bangsa penjajah yaitu bangsa Romawi. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Jadi di sini Kumaila saya pikir itu sangat-sangat salah di dalam tafsirannya terhadap Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara, Yesus bukan mengajarkan kepada orang percaya agar orang-orang percaya mengangkat pedang ya. Yesus juga tidak sedang mengajarkan di sini bahwa dia datang betul-betul membawa pedang secara fisik lalu berperang melawan musuh. Tidak demikian, saudara. Lalu apa artinya dari pernyataan Tuhan Yesus di sini? Saya memberikan beberapa catatan di sini sesuai dengan perenungan saya, saudara. Yang pertama-tama, saudara, di sana Tuhan Yesus sedang menegaskan tentang perpisahan secara rohani, secara spiritual antara pengikut Yesus dan mereka yang bukan pengikut atau mereka yang menolak Kristus. Ada perpisahan spiritual. Nah, kalau orang Kristen menganggap saya dengan orang tidak percaya sama saja, tidak ada perpisahan spiritual apapun, ini kecelakaan besar bagi orang Kristen. Maka nanti orang yang tidak percaya bikin apapun, orang Kristen ikut ya. Orang tidak percaya bikin apapun yang sebetulnya itu melawan Kristus, ikut. Nah, bukan demikian, saudara. Ada perpisahan secara rohani, dan di dalam bahasa teologi reform, saudara, ada antitesis mutlak antara orang percaya dan tidak percaya. Kalau Anda tidak melihat antitesis ini, Anda belum jadi orang Kristen. Ya, kalau orang Kristen belum melihat antitesis ini, antitesis mutlak antara orang percaya dan orang tidak percaya, saudara belum jadi Kristen. Kemungkinan besar saudara belum dilahirkan kembali. Paling tidak antitesis ini saudara lihat, saya sudah diselamatkan oleh anugerah Allah, dia yang belum percaya belum diselamatkan. Lalu kemudian saudara digerakkan untuk apa? Untuk marah-marah? Digerakkan untuk apa? Membenci? Bunuh dia karena dia kafir? Digerakkan untuk apa? Memberitakan Injil dengan cinta kasih. Nah, orang yang memberitakan Injil adalah dialah orang yang tahu persis ada antitesis, ada perbedaan fundamental, ada perpisahan yang mutlak antara orang percaya dan tidak percaya. Tandanya memberitakan Injil, saudara. Maka kalau saudara lihat saudara-saudaramu, familimu, keluargamu, teman-temanmu, dia belum percaya kepada Kristus, tapi saudara happy-happy saja, senang-senang saja. Ayo renang bersama, renang. Ayo ke pantai selatan, renang di sana. Ayo kemanalah begitu. Senang-senang, seperti tidak ada perbedaan, seperti tidak ada antitesis, seperti tidak ada pemisahan rohani. Ini bahaya sekali. Jangan-jangan kita belum lahir baru. Jangan-jangan kita belum melihat secara rohani. Maka semua sami mawon, sama saja. Jadi di dalam ayat ini Yesus tidak sedang mengajarkan pedang fisik untuk berperang, tapi sedang menegaskan apa? Ada antitesis secara rohani antara yang mengikut Kristus dan yang menolak Kristus. Itu sebabnya dia berkata,
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang untuk apa? Memisahkan orang percaya dengan yang tidak percaya. Yang dilahirkan kembali dengan yang tidak dilahirkan kembali. Ini poin pertama, saudara. Poin yang kedua, ada istilah yang menarik di sana. Ada istilah musuh. Saya membaca ayat 3-6 ya. Dan musuh, mungkin saya baca dari ayat 35 ya, biar lebih utuh. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kok bisa ya? Orang satu rumah, orang yang ada hubungan darah. Bapa dan anak, ibu dan anak, suami dan istri. Kok bisa mereka menjadi musuh satu dengan yang lainnya? Pemisahan tadi itu yang menjadikan mereka secara fundamental berbeda. Secara lahiriah mereka tinggal bersama-sama. Secara lahiriah mereka makan dengan makanan yang sama. Mereka hidup dari tempat yang sama. Mereka menghirup udara yang sama. Satu equilibrium atau lingkungan yang sama. Mereka saling berelasi. Kalau mereka adalah orang-orang yang biasa melakukan satu kebiasaan tertentu, mereka saling menopang di dalamnya. Ya katakanlah, tapi saya tidak menganjurkan merokok ya. Merokok itu bagi saya adalah dosa ya. Tapi katakanlah mereka sama-sama merokok. Kalau seseorang tidak punya rokok, dia bisa minta temannya, minta rokok dong, gitu ya. Mereka saling mendukung di dalam lingkungan mereka masing-masing. Mereka hidup bersama. Mereka makan bersama. Mereka bercengkrama bersama. Tetapi saudara, yang Kristen dengan yang tidak Kristen ada perbedaan fundamental. Secara rohani sebetulnya mereka musuhan. Ya, secara rohani mereka musuhan. Bukan teman. Bukan kawan. Tapi musuh secara rohani. Karena yang satu anak Tuhan Yesus, yang satunya bukan. Ya, yang satunya milik Kristus, yang satunya bukan milik Kristus, milik kegelapan, milik dunia ini. Jadi istilah musuh di sana tidak berarti bahwa kalau ikut Tuhan Yesus maka kita harus berkelahi dengan saudara-saudara kita. Harus bertengkar dengan saudara-saudara kita. Bukan itu maksudnya. Tapi secara rohani di dalam dirinya sendiri, secara ontologis, itu musuh saudara. Nah, di dalam konteks yang semacam ini ada ketegangan. Dan kalau orang Kristen mengabaikan begitu saja ketegangan ini dan melebur begitu saja, saudara berdosa besar di hadapan Tuhan Yesus. Saya ulang kalimat ini ya. Ada ketegangan tentunya karena ada perbedaan fundamental ini tadi. Istilah Tuhan Yesus musuh secara rohani. Bukan kawan, bukan teman. Dan tentu ada ketegangan. Dan kalau saudara mengabaikan begitu saja ketegangan-ketegangan ini demi perdamaian yang semu, lalu saudara bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa dan melebur begitu saja, kita berdosa besar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini banyak orang Kristen tidak paham ini, saudara. Ada banyak pertanyaan terhadap saya. Boleh tidak Pak Pendeta kita merayakan Imlek? Bagi saya ini jawabannya kompleks. Anda merayakan itu dalam konteks apa? Kalau Anda hanya datang mengucapkan selamat, makan bersama dengan saudara yang merayakan Imlek, ya tidak masalah. Tapi kalau saudara ikut terlibat di dalam, nanti ngobong-ngobong, bakar-bakar juga di dalam kuil, ini sangat berbahaya. Tapi ini budaya Pak Pendeta. Tapi budaya yang bagaimana? Ya, budaya yang bagaimana? Dan sekarang saya lihat gereja-gereja tertentu juga merayakan Imlek di dalam gereja. Saya tidak melihat justifikasi teologinya itu. Saya tidak melihat itu pembenarannya secara teologis ya. Kan tidak ada hari raya semacam itu dalam Alkitab. Di Alkitab kita hanya mengenal apa? Natal ya. Walaupun Katolik mengklaim Natal milik kami. Kristen rampok itu. Protestan rampok itu dari kami. Itu tradisi kami, ngawur. Di Alkitab Yesus betul-betul lahir kan? Maka kita Natal ya. Ada Natal tahun baru, sebetulnya Natal tahun baru itu satu ya.
Ya, ada apa lagi? Jumat Agung, ada apa lagi? Paskah, hari kebangkitan, ada apa lagi? Kenaikan, ada apa lagi? Pentakosta, ya. Tapi Protestan tertentu kurang merayakan Pentakosta. Ini salah, ya. Harusnya itu satu rangkaian itu. Pentakosta artinya gereja pertama, gereja perjanjian baru pertama kali berdiri, saudara. Tapi Imlek kan tidak ada, saudara, di Alkitab. Jadi dirayakan di gereja itu saya tidak melihat justifikasi teologisnya. Tapi Anda boleh merayakan bersama-sama dengan saudaramu yang dari Konghucu misalnya. Boleh itu, kenapa tidak boleh? Tapi kalau saudara ikut-ikutan membakar-bakar lalu memuja-muja, itu yang salah, ya. Jadi saudara, bagi kita orang Kristen itu harus ada pemisahan yang jelas. Kita tidak membenci orang, kita mengasihi semua orang, tetapi untuk hal yang fundamental yang berhubungan dengan iman kita harus menarik garis yang jelas. Tidak boleh meleburkan perbedaan begitu saja seolah-olah tidak ada apa-apa, lalu kita bersikap biasa saja. Tidak demikian, saudara. Kalau kita bersikap demikian, kita sungguh sangat mengkhianati ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dua anak saya ini saya tidak kelahiran mereka saya tidak ikut upacara-upacara yang sudah bersangkut paut dengan budaya. Tidak apa-apa sebetulnya kalau cuma budaya boleh, ya. Tapi sudah bersangkut paut dengan penyembahan itu tidak ada. Dua anak saya ini saya tidak ikut-ikutkan begitu, ya, saudara. Tetapi saya harus kalau mereka punya acara-acara seperti itu, saudara atau famili atau siapapun, saya bisa terlibat di dalamnya tanpa harus secara fundamental ikut memuja atau menyembah seperti mereka, ya. Saya pernah tinggal, saudara, di lingkungan Muslim Kejawen. Itu kalau ada orang meninggal itu, saudara, kan kita harus hadir, ya, lingkungan kita. Lalu nanti langsung diundang, Mas, nanti ada hajatan. Ya saya datang, saudara. Mungkin ada orang Kristen yang terlalu keras, wah itu tidak boleh. Ya yang boleh mana, yang tidak boleh yang mana, kan begitu, ya. Saya datang, tapi satu yang membuat saya jengkel dan membuat saya sangat terganggu itu asap rokok aja. Wah mereka merokok, luar biasa itu. Ya kalau mereka merokok. Tapi kalau dalam kondisi yang sebetulnya tidak ada asap rokok, ya itu sangat-sangat bagi saya menyenangkan saja. Ya waktu mereka berdoa, ngapain kita ikut berdoa? Ya diam aja. Ya saudara, ya, saya pernah sering ikut, ya, seperti itu. Tetapi kalau sudah ikut dalam pengertian, wah ini namanya toleransi, ikut berdoa bersama, ikut membungkuk bersama, ikut angkat tangan juga bersama, ini bagi saya udah salah ini. Anda sudah berkompromi dan justru kehadiran Anda di situ menimbulkan perbedaan sebetulnya. Walaupun itu hanya perbedaan yang kecil, tapi orang nanti akan tanya-tanya. Itu hanya perbedaan ritual, kan? Anda diam di sana, mereka begini, Anda diam di sana. Oh ini dia orang Kristen, orang kenal kita. Tapi kalau Anda begitu, diam seperti ini juga, toleransi. Walaupun Anda tidak ikut berdoa, tapi begini, menunduk. Menurut saya itu sudah berkhianat. Itu sudah mengkhianati Kristus itu. Perbedaan Anda apalagi? Kalau sudah begini, orang kira pun, oh ini dia mungkin Muslim sama dengan saya. Betul, ya? Ya, tapi bukan Muslim yang keras, ya. Itu Muslim Kejawen, ya. Muslim kebudayaan. Jadi saudara, memang kita harus bijaksana di sini, saudara, ya. Jadi tidak bisa hal yang fundamental yang Tuhan Yesus dalam tanda kutip secara rohani sini katakan musuh. Lalu kita leburkan itu, kita kaburkan itu dan seolah-olah tidak ada apa-apa. Ini bahaya sekali. Ini sangat-sangat berbahaya, saudara. Nah, saya kembali pada masalah istilah musuh ini tadi. Kenapa Tuhan Yesus berani gunakan istilah musuh di situ, saudara? Karena segala sesuatunya sudah beda sebetulnya. Secara rohani, secara fundamental itu berbeda. Ya, Allahnya beda. Imannya beda. Nilai-nilai hidupnya beda. Semuanya berbeda. Tidak ada yang sama sedikit pun. Kita bisa sama-sama makan nasi rawon, ya. Bisa sama-sama naik kendaraan yang sama. Bisa sama-sama tinggal di rumah yang sama. Bisa sama-sama makan beras, air yang sama.
minum airnya Malang, kota Malang yang sama. Dulu ada dosen saya di STT Salem berkata begini, orang itu kalau sudah datang di kota Malang katanya, sudah rasakan minum airnya Malang, tidak mau pulang lagi ke tempatnya, katanya begitu. Ya, tapi saya bukan karena air kota Malang, tapi karena tuntutan pelayanan harus tetap di Malang. Ya. Jadi saudara, walaupun itu semua sama, makan sama, minum dari air kota Malang yang sama, tapi karena secara rohani itu berbeda secara fundamental, maka nilai-nilai yang kita pegang, ya, nilai moral, nilai rohani, nilai segala macam itu sangat-sangat berbeda. Fundamental berbeda. Dan kita orang Kristen harus bijaksana. Jangan kita mengaburkan atau menghilangkan begitu saja perbedaan fundamental ini. Nah, karena itu saudara, maka sebagaimana saya sudah katakan tadi, memang akan timbul ketegangan. Dan kalau kita tidak bisa mengelola ketegangan itu, bisa terjadi perselisihan, bisa terjadi pertengkaran. Tapi umumnya yang terjadi itu adalah pihak kita yang kemudian dianiaya oleh pihak sana. Sudah dari zaman gereja pertama kali berdiri, sudah selalu seperti itu. Para rasul dan orang Kristen mula-mula dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Dikejar-kejar sampai mereka keluar dari Yerusalem. Keluar dari Yerusalem, pergi memberitakan Injil keluar, dan ternyata mereka menggenapi perkataan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi sudah dari sananya. Akibat perbedaan ini tadi, maka kalau kita tidak bisa mengelola dan bagus, itu akan timbul ketegangan dan bahkan perselisihan. Dan biasanya kalau kita orang Kristen yang sejati, kita akan berada di pihak yang teraniaya. Tapi kalau Anda berada di pihak yang berkuasa dan menghancurkan orang lain dan menganiaya orang lain, Anda bukan orang Kristen. Saudara pernah dengar di tempat-tempat tertentu di Indonesia atau di dunia ini ya, orang Kristen angkat pedang juga, berkelahi dengan agama lain yang menyerang. Ini bukan nilai Kristen. Saudara pernah dengar perang salib? Perang salib. Tidak ada perang salib itu saudara. Perang salib itu memberitakan Injil. Secara aktif memberitakan Injil. Secara pasif hidup yang bercahaya. Hidup yang menjadi imitator atau peniru Kristus. Itu yang namanya perang salib, perang rohani. Ada lagu Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus. Ya. Bala tentara Kristus bangkit bagi Yesus untuk apa? Memberitakan Injil. Bangkit untuk apa? Menjadi cahaya, menjadi garam, menjadi terang. Hidup seperti Kristus hidup. Tidak ada perang salib itu. Tidak ada justifikasi secara teologis. Maka selalu kalau terjadi ketegangan, perselisihan, karena ada perbedaan fundamental secara rohani antara orang yang sudah dilahirkan kembali dan yang tidak dilahirkan kembali, anak-anak Kristus dan yang bukan anak-anak Kristus, maka selalu, hampir pasti, yang Kristen selalu menjadi pihak yang teraniaya. Itu faktanya saudara. Saudara tidak bisa menghindarkan diri dari ini. Karena saudara tidak diizinkan untuk membalas secara fisik. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu Matius 5 ayat 43 sampai ayat 44 saudara. Jadi saudara, ini yang saya ajak kita untuk memikirkan lebih dalam. Saya ulang ya, karena perbedaan fundamental nilai ini tadi ya, ada perbedaan fundamental secara rohani dan Tuhan Yesus menggunakan istilah musuh, ya, maka tentu ada ketegangan. Dalam kehidupan praktis pasti ada ketegangan, betul ya? Ya, kalau tidak ada ketegangan, tentu tidak ada gangguan bagi orang Kristen untuk ibadah. Betul ya? Tentu ada ketegangan. Dan di dalam ketegangan ini saudara,
kalau sampai memuncak sampai kepada situasi yang ekstrim, maka pihak Kristen selalu harus, bukan pilihan, selalu harus menjadi yang teraniaya karena Anda tidak diberi hak untuk membalas oleh Tuhan. Hak kita hanya mendoakan, hak kita hanya mengasihi, hak kita hanya mengampuni. Itu kekuatan kita. Kalau kita mau membalas, balas dengan doa. Kalau kita mau membalas, balas dengan mengampuni. Kalau kita mau membalas, balas dengan memaafkan. Hanya itu hak kita, saudara. Tidak ada hak fisik untuk ngambil pedang atau pakai okol, pakai tangan, lalu kita pukul orang, ya, seperti istilah orang-orang di NTT, ya. Saya pelungku kamu nanti, ya, sambil kepalkan tangan di hadapan orang, ya. Saya pelungku kamu nanti. Kita tidak diberi hak untuk itu, saudara. Nah, di sini saya ajak kita untuk berpikir, apakah kita menjadi orang yang teraniaya secara bodoh atau secara bijaksana? Dan ini ada dasar Alkitabnya. Tuhan Yesus berkata apa dalam satu bagian lain dalam Injil Matius yang sama? Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan cerdik saja. Kalau cerdik nanti lama-lama jadi belat-belit kayak ular, ya, bisa-bisa menipu. Tapi tulus artinya kecerdikan kita dalam ketulusan, dalam kebenaran, dalam kelurusan sebagai orang Kristen. Nah, yang saya biasa bantah itu menjadi korban minoritas yang bodoh, ya. Ya, memang orang Kristen teraniaya. Ya, itulah kita. Lalu Anda tidur di situ. Ini bagi saya kebodohan. Walaupun pihak Kristen selalu menjadi yang teraniaya dan kita tidak diberi hak untuk membalas, hak kita hanya untuk mengampuni, memaafkan dan lain sebagainya, tapi kita tidak diizinkan untuk menjadi korban yang bodoh, teraniaya yang bodoh. Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di dalam kecerdikan semacam ini, dalam anugerah Tuhan, Tuhan bisa balikan. Yang minoritas bisa memberikan pengaruh. Yang minoritas bisa dilihat orang. Dianggap orang, dihormati orang. Dan itu sering terjadi di dalam dunia kekristenan dalam sepanjang sejarah gereja. Seperti itu, saudara. Jadi, kalau dimaki, diam saja. Kalau dianiaya, kita harus membalas. Dengan berdoa buat mereka, mengampuni mereka, memaafkan mereka, tetapi kita tidak berhenti di situ, menjadi korban yang pasif. Tapi kita harus aktif membangun diri kita, membangun kekristenan, membangun hidup yang baik, membangun kebajikan di mana-mana, membangun moral Kristen di mana-mana, membangun nilai-nilai Kristen di mana-mana, membangun bobot hidup Kristen di mana-mana. Dan orang melihat, oh ternyata orang Kristen seperti itu. Lalu mereka menghormati. Saudara paham? Ya, jadi saudara, orang Kristen tertentu mungkin berpikir, ya kita memang jadi korban. Di Indonesia ini sering orang mengeluh, ya. Kita ini minoritas. Ada satu teman yang minggu lalu ikut kebaktian bersama-sama kita di sini bertanya kepada saya di grup WhatsApp. Saya kira-kira inti pertanyaannya begini. Saya sudah, ya dia jengkel begitu, ya. Tentang spirit orang Kristen, kebanyakan yang mengatakan kita ini memang minoritas. Kelihatan sekali kalau orang Kristen itu hanya jadi korban, lemah, ya loyo, tidak bisa apa-apa. Saya bosan Pak dengar itu katanya. Padahal sesungguhnya faktanya tidak demikian. Saya aminkan. Kristen di Indonesia ini tidak minoritas sebagaimana yang sering mungkin dinarasikan di media sosial, saudara. Ya. Jumlah orang Kristen berapa sih? Ya, data resmi pemerintah mengatakan 29 juta, tapi saya pikir lebih daripada itu. Soalnya saya pernah membaca dulu tulisan atau pendapat daripada ketua PGI yang lama, yang orang Sumba itu, Dr. A.A. Yewangu, ya. Yewangu, dia mengatakan kalau diteliti sesungguhnya jumlah orang Kristen bisa 30 sampai 40 juta orang. 30 sampai 40 juta orang di Indonesia ini. Ya itu jumlah yang besar, saudara. Kalau minoritas betul-betul minor, ya 1 juta orang, di bawah 1 juta orang, ya. Tapi ini jumlah yang sangat-sangat signifikan. Itu sebabnya, karena jumlahnya sangat signifikan, banyak orang Kristen jadi
menteri, betul ya? Bahkan ada menteri yang berpengaruh ke pemerintahan ya, walaupun tidak semua dan mungkin sedikit sekali saja orang Kristen yang betul-betul menunjukkan nilai Kristen ketika mereka ikut dalam pemerintahan. Tetapi fakta adanya banyak pejabat Kristen di level nasional itu membuktikan bahwa bukan minoritas dalam pengertian kecil sekali ya. Dan di tempat-tempat tertentu itu ada mayoritas Kristen. Kantong-kantong Kristen ya. Jadi saudara, tidak demikian ya. Jadi kita tidak dituntut bahkan oleh Tuhan Yesus ya untuk menjadi korban yang senantiasa hanya menderita dan pasif begitu ya, tunggu nasib begitu ya. Ya tunggu nasib lah. Ya, tunggu nasib lah ya. Kapan kita dibunuh mati ya tunggu nasib lah. Tidak demikian. Tapi bangkit menjadi terang, bangkit bercahaya, memberikan bobot, memberikan value nilai Kristen di tengah-tengah masyarakat. Dan orang boleh melihat, oh orang Kristen ternyata seperti itu. Lalu dia mau belajar. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hatinya, dia akhirnya menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, ini spirit Kristen saudara. Kita minor tapi mentalnya tidak minoritas. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan ini butuh kebijaksanaan dari Allah, dari Tuhan yang luar biasa. Sudah jelas poin ini saudara ya. Jadi kita bukan minoritas yang bodoh, yang hanya jadi korban, lalu kemudian terima nasib, tidak. Kita tidak diizinkan untuk membalas, kita hanya diberi hak untuk berdoa, mengampuni musuh, mengasihi senantiasa, apapun situasi dan kondisinya. Tapi pada saat yang sama kita harus bangkit, bercahaya, menjadi garam, memberikan pengaruh. Ya. Nah, saudara-saudara, ada hal penting lain yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini, yaitu prioritas hidup kita sebagai orang percaya. Artinya, kalau kita mau ikut Kristus dengan seluruh konsekuensinya, maka kita harus menomorsatukan Kristus dan menomor kesekiankan semua hal lain. Tapi kalau di hati kita, orang tua kita masih nomor satu, saudara-saudara kita masih nomor satu, pekerjaan kita masih nomor satu, kita tidak layak bagi Kristus. Tuhan Yesus berkata, mereka tidak layak menjadi pengikutku. Ya, masih ingat orang kaya yang muda ya? Dia memang melakukan hukum Taurat dan sangat taat. Dan Tuhan Yesus tidak membantah pernyataannya. Oh hebat sekali orang ahli Taurat, anak muda yang kaya ini. Dari sejak mudaku aku sudah melakukan hukum-hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus tidak membantah itu. Itu artinya betul-betul dia malah melakukan. Ketimbang mungkin banyak di antara kita sudah melakukan firman sudah. Tapi itu hanya jawaban retoris di gereja ya. Di luar sana nanti nggak tentu melakukan firman Tuhan. Anak muda ini betul-betul melakukan firman Tuhan. Tapi ada satu kelemahan. Hatinya bukan pada Tuhan. Hatinya pada kekayaannya. Dan Tuhan Yesus tahu persis itu. Dan menantang inti kepercayaannya. Ya, engkau memang melakukan semua itu. Ya ini saya parafrase ya. Nyari sempurna. Sekarang, jual seluruh hartamu, ikut saya. Di titik ini dia mundur. Karena sebetulnya yang menguasai hatinya adalah hartanya. Memang dia melakukan hukum Taurat. Dia tidak berzina. Dia bayar persepuluhan. Dia merawat orang tuanya dengan baik-baik. Sesuai dengan hukum Taurat. Tapi hatinya di hartanya. Ketika Tuhan Yesus menantang dia. Dia akhirnya mundur. Nah, tantangan yang sama Tuhan Yesus berikan di sini, saudara. Saya membaca ya. Di dalam ayatnya yang ke-37 ya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini keras sekali ini. Ini pernyataan sangat keras, saudara. Itu sebabnya kalau pelayanan dibuat main-main, lalu urusan yang lain-lain ya, urusan pekerjaan atau mungkin hobi, atau mungkin juga urusan keluarga, itu di atas saya marah.
Ya, saudara-saudara di sini tahu ya kalau saya marah ya. Tuhan Yesus dan pekerjaan harus yang nomor satu. Dan yang lain akan beres sendiri nanti. Kita tidak akan, jangan berpikir begini saudara. Kalau saya sudah mengutamakan Kristus, sudah mengutamakan pekerjaan Tuhan, pastilah nanti yang lain terbengkalai tidak diperhatikan. Justru ketika saudara mengutamakan Kristus, keluarga saudara jadi beres. Ya, ketika saudara mengutamakan Kristus, keuangan saudara jadi beres. Ketika saudara mengutamakan Kristus, hubungan saudara dan keluarga, famili saudara jadi bagus. Walaupun mungkin ada antitesis mutlak dengan mereka. Karena beda kepercayaan, beda iman. Ya. Maka ketika kita mengutamakan Kristus, tidak berarti semua yang lain terbengkalai. Itu salah, itu poin yang sama sekali salah. Ya, saya dalam kehidupan saya terbukti sekali ketika saya mengutamakan Kristus dan pekerjaannya. Semua yang lain-lain, yang bahkan di luar kekuatan saya untuk menjangkau, untuk menyelesaikan, Tuhan Yesus selesaikan. Kristus selesaikan, saudara. Maka jangan berusaha memasang prioritas lain di atas Kristus dan pekerjaannya. Kalau saudara diberi pelayanan, utamakan itu, pegang itu baik-baik dan lakukan itu dengan sebaik mungkin. Semua yang lain Tuhan akan bereskan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang lain akan ditambahkan bagimu. Ini janji Tuhan yang tidak mungkin dibatalkan. Kita harus mengutamakan Kristus di atas segalanya, saudara. Ya, saya baca lagi ya. Selanjutnya ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Justru orang yang mempertahankan hartanya atau nilai yang dia patok sendiri, mungkin keluarganya, mungkin anak istrinya, mungkin uangnya, kekayaannya, atau apapun pergaulannya, persahabatannya, dia pertahankan itu mati-matian dan mengorbankan Kristus, justru akan kehilangan. Bahkan orang yang mempertahankan nyawanya sendiri, kata Tuhan Yesus apa? Akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus, Tuhan akan kembalikan. Dan Tuhan adalah pemberi hidup berkelimpahan. Yohanes pasal yang ke-10, silakan saudara baca. Dia akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Bukan sekadar nyawa yang hidup, tubuh yang hidup, tapi miskin luar biasa. Miskin luar biasa. Saudara lihat di jalan ya, saya sering ngomong-ngomong sama adik saya kalau jalan ya. Orang yang nyalip sembarangan. Tahu ya, orang nyalip sembarangan, lampu merah terobos ya. Ya, itu SDM-nya sangat rendah sekali itu. Sangat-sangat rendah sekali. Ya, ini orang miskin sesungguhnya. Mentalnya begitu miskin, jiwanya begitu miskin, hidup begitu miskin. Tapi ketika kita mengikut Kristus, mengutamakan Kristus, Dia akan memberikan hidup yang berkelimpahan, limpah hidup kita. Bagi kita yang belum betul-betul memberikan tempat yang paling utama atau terutama kepada Kristus, mungkin sulit merasakan. Tapi bagi saudara yang sudah sungguh-sungguh memberikan tempat yang paling penting bagi Tuhan Yesus, saudara akan merasakan kehidupan saudara-saudara dari berbagai aspek, berbagai sisi yang sangat kompleks itu menjadi limpah, saudara. Kita menjadi kaya. Ya, kita menjadi kaya. Bukan kaya uang, ya. Bahkan juga di dalam hal keuangan kita Tuhan memperhatikan, ya. Tetapi bukan itu yang terutama. Lalu kemudian yang berikut Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan penting lagi. Bahkan barang siapa menyambut kamu, yaitu kita orang-orang yang percaya kepada Dia, Tuhan Yesus berkata, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Bayangkan ketika kita ikut Kristus, kita tidak kehilangan apapun. Tuhan penuhi seluruh apa yang kita perlukan sebagai manusia. Ya, Tuhan memperhatikan kita. Dan bayangkan saudara, bahkan orang yang menyambut kita pun dia tidak akan kehilangan upahnya, dikatakan di sini. Bahkan sama seperti menyambut Tuhan Yesus sendiri. Maka artinya apa ini saudara?
Kita tidak perlu takut untuk ikut Tuhan, untuk mengorbankan apa yang kita punya untuk Kristus, untuk melakukan kehendak Tuhan, pikul salib, tidak perlu takut, memprioritaskan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, di atas seluruh kehidupan kita yang lain. Ya, karena siapa yang menyambut orang seperti kita yang melakukan firman Tuhan seperti itu, kata Tuhan Yesus, ia menyambut aku, menyambut Kristus. Ya. Selanjutnya dikatakan apa ya? Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Artinya apa, saudara? Yang tidak eksplisit di sini, tapi yang kita ambil sebagai satu kesimpulan logis dari pembacaan ini, artinya orang yang berkomitmen mengutamakan Kristus di atas segala-galanya, dia akan memiliki hidup yang sesungguh-sungguhnya, yang dianugerahkan Kristus. Dan barang siapa yang menyambut, memperlakukan orang yang berada dalam Kristus, yang memprioritaskan Kristus, bahkan juga tidak kehilangan upahnya di sana. Betapa dahsyatnya ini pernyataan daripada Tuhan Yesus. Berarti orang yang memprioritaskan Kristus sangat penting, enggak? Sangat penting. Anda mau jadi orang penting? Ada orang mau jadi orang penting ya, supaya dihormati orang-orang, membungkuk-bungkuk, cium tangan, bungkuk-bungkuk begitu. Aku harus jadi orang kaya. Kalau uangku banyak, orang hormat aku. Iya, orang bukan hormat kamu, orang hormat uangmu, betul ya? Orang hormat uangmu, ya. Kalau saya ingin dihormati, jadi orang terhormat, saya sekolah tinggi-tinggi. Dan kalau saya berilmu, orang akan hormat. Orang hormat ilmumu, bukan kamu. Tapi ketika seseorang mengutamakan Kristus, ketika menjadikan Tuhan Yesus adalah nomor satu dalam kehidupannya, maka Kristus yang memberikan hidup yang berlimpah bagi orang ini. Bahkan siapa menyambut orang yang sedemikian, sama seperti menyambut Tuhan Yesus sendiri. Ini sangat terhormat, enggak? Sangat-sangat mulia. Dan orang-orang yang memperlakukan, yang menyambut, mereka yang memprioritaskan Kristus di atas segala-galanya, juga dikatakan tidak akan kehilangan upahnya. Maka saudara jangan takut tidak dihormati orang karena mengutamakan Tuhan Yesus. Jangan takut tidak dihormati orang karena miskin. Jangan takut tidak dihormati orang karena tidak mempunyai kedudukan yang tinggi, karena tidak mempunyai pengetahuan yang sangat-sangat tinggi sekali. Tetapi kalau saudara memprioritaskan Kristus, kehormatan datang, kemuliaan datang, bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Bahkan mungkin manusia menganggap kita rendah, tapi di mata Tuhan kita sangat-sangat dipermuliakan. Saya kira ini yang saya bisa khotbahkan pagi hari ini. Bila kita pulang dengan spirit, dengan semangat untuk mengutamakan Kristus di dalam segala sesuatu, tidak mengkompromikan apapun dari perintah-perintah Tuhan. Kita tidak mengkompromikan iman kita, kita tidak mengkompromikan nilai-nilai Kristen kita, dan selalu setiap pikul salib yang dipikulkan oleh Tuhan Yesus. Dan percayalah, kita tidak hanya menjadi objek penderita, minoritas teraniaya yang sangat bodoh dan kemudian hanya korban belaka. Engkau akan melihat bagaimana Kristus bekerja dalam kehidupanmu, mengangkat engkau menjadi seseorang yang dipakai oleh Tuhan, digunakan oleh Tuhan, menjadi seseorang yang sangat bermutu dan berbobot dan memberikan pengaruh kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana mengikut Kristus, bagaimana berkomitmen sepenuhnya di atas segala sesuatu yang lain terhadap Tuhan Yesus. Bagaimana pikul salib, tetapi bagaimana kami bukan sekadar menjadi korban yang sia-sia, teraniaya yang sia-sia, minoritas yang sia-sia,
tetapi kami menjadi seseorang yang di mata Tuhan sangat-sangat terhormat. Bahkan siapa yang menyambut kami sama dengan menyambut Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah satu kehormatan besar, melebihi kehormatan yang dihasilkan uang, melebihi kehormatan yang dihasilkan oleh kedudukan, oleh pangkat, oleh apapun yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mengejar integritas hidup yang sesungguh-sungguhnya, dan biarlah kami mengharapkan kehormatan daripadanya. Bukan mengajar kesia-siaan dan mengorbankan iman kami, kemudian menomorduakan atau menomorsekiankan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kami beryuforia dengan kemuliaan yang sia-sia dan berpura-pura di dalam dunia ini. Tolonglah kami untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengutamakan Kristus, sungguh-sungguh memuliakan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.